Sobat IMM, jadi hari ini kita lagi ada kegiatan Green Revolution Week yang diadakan di Taman FKIP UHAMKA. Nah, kalian pasti bingung kan Green Revolution Week itu seperti apa dan kegiatan apa sih? Yuk kita tanya pematerinya. Jadi Green Revolution Week adalah sebuah kegiatan yang diusung oleh Bidang Lingkungan Hidup PKIMM FKIP UHAMKA tahun 2023-2024. Nah, dari kegiatan ini kita mengangkat dari isu food loss dan food waste. Nah, bentuk pengimplementasiannya itu kita membuat workshop berupa pembuatan hidroponik dan juga pembuatan komposter. Jadi di kegiatan ini aku berkesempatan dan diamanahkan oleh teman-teman bidang lingkungan hidup untuk menjelaskan terkait komposter. Jadi komposter itu apa? Komposter adalah salah satu langkah upaya kita dalam mengurangi sampah organik dalam skala rumahan. Jadi teman-teman di rumah bisa mengolah sampah kalian sendiri di rumah menggunakan komposter. Jadi teman-teman, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada para peserta tentang hidroponik dan juga komposter agar mereka bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan mereka. Nah teman-teman, kalian pasti udah tahu kan tentang Green Revolution Week itu seperti apa? Nah yuk kita lihat aja bagaimana proses pembuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nirmala. Di sini saya sebagai anggota dari bidang lingkungan hidup. Nah, sebelum kita praktek tentang hidroponik, saya jelaskan terlebih dulu apa itu hidroponik. Jadi, hidroponik ini merupakan metode penanaman tanpa menggunakan tanah sebagai medianya, yang dimana kita bisa menggantinya dengan ini, dengan menggunakan rockwool, bisa juga menggunakan batu kerikil, akar serabut, dan semacamnya. Nah, oke teman-teman, metode hidroponik ini merupakan metode yang sangat simpel ya, dan juga tidak memakai banyak lahan. Jadi kita bisa menanamnya di dalam rumah. Bahkan kalau misalkan kalian mau nanam hidroponik dalam kosan tuh sangat bisa ya kayak, karena ini tidak memakan banyak tempat. Dan juga kelebihan lainnya atau keuntungannya itu, dia itu bakal tumbuh lebih cepat dari tanaman biasanya dan juga bakal lebih subur. Menyerap dari nutrisi yang bakal tersediain. Apa itu nutrisinya? Nutrisinya itu ini, pupuk A dan pupuk B, yang dimana nanti kita bakal siapin, kita masukin ke dalam bak yang telah disediakan untuk diserap oleh tanamannya. Nah, bahan-bahan yang kita perlukan ada apa aja? Ada rockwool, pengganti tanah. Kenapa kita memilih rockwool? Karena rockwool ini merupakan pengganti tanah atau pengganti media tanam yang daya serapnya itu sangat baik, jadi sangat direkomendasikan untuk dipakai dalam metode penanaman hidroponik. Selain rockwool, kita juga butuh netpot. Netpot ini nanti buat naro rockwoolnya ke dalam sini, nanti kita taruh di sini teman-teman. Di instalasinya ya. Selain ini kita juga butuh pupuk, terus juga butuh instalasi, dan satu lagi kita butuh gitu. Nah, tentunya kita perlu bibitnya untuk kita tanam. Sebelumnya ini rockwool kan kita bisa potong secukupnya, terus juga kita siram dengan air supaya apa? Supaya nanti gampang kita bolongin buat taruh bibit. Satu aja supaya nanti bibitnya itu tumbuhnya nggak berebutan. Jadi satu gini. Satu lubang satu berarti kan? Iya. Pas dicolokin, airnya itu kan otomatis mengalir. Nah, ini tuh ngalirin ini semua nih teman-teman. Karena nutrisinya itu langsung kena ke netpotnya. Jadi kita nggak perlu menggunakan kain panel. Yang dimana kain panel itu, kalau misalkan netpotnya itu nggak sampai ke nutrisinya, jadi kain panelnya itu kita taruh di bawah sini nih, kita sangkutin, dan itu yang bakal jadi perantara antara nutrisi airnya ke tanamannya supaya bisa diserap secara maksimal. Nah, karena ini udah kena, jadi kita nggak memerlukan memakai kain flanel teman-teman. Kira-kira bisa dipahamin? Mungkin ini bisa panennya sampai sekitar
sekitar 2 bulanan ya kak ya. 2 bulan 3 bulan tergantung Tergantung bibit apanya yang sama dipakai. sinar matahari. Ya sama sinar mataharinya juga. Nggak usah, nggak apa-apa, nggak perlu digolongin. Dan yang embed satunya lagi yang ditaruh di atas itu perlu dibolongin bagian bawahnya. Fungsinya apa? Jadi nanti sampah yang kita masukkan ke sini biar tidak kan bakal menghasilkan cairan. Dan nanti cairannya akan turun ke bawah menjadi pupuk organik cair. Nah nanti ini hasilnya pupuk organik cair ini bisa kita tambahkan juga ke si tanaman ini biar hidroponik ini biar hasilnya lebih bagus. Pakai obeng yang dipanasin. Kalau misal dibuat takutnya pecah karena dia plastik. Ditumpuk kayak gini aja, udah selesai. Nah, jadi cara pengaplikasiannya itu nanti kayak misal kita harus nyiapin sampah kering dulu nih teman-teman. Sampah kering itu berupa, ditunjukin aja ya. Ini. Sampah kering itu berupa bisa di daunan kering kayak gini. Bisa juga pakai kardus atau bisa juga pakai kayak kertas bekas, nggak pakai kayak koran. Nggak bau, masih seger. Sampah rumah tangga. Ini udah sediain bakteri dari E4. Jadi bakteri di sini tuh ada Lactobacillus sama Saccharomyces. Nah ini dia media pertumbuhannya adalah media gula gitu teman-teman. Jadi bakteri itu makanannya adalah gula. Bisa dilihat ini tuh kental banget. Jadi ini udah ada kandungan bakteri di dalam sini. Nah karena ini terlalu pekat, jadi dia perlu dilarutin ke dalam air. Komposisinya itu misalnya ini 1 mili, gulanya 1 mili, airnya 100 mili. Jadi 1:1:100. Nah ini udah kita campur tadi, tinggal disemprot aja merata ke sampahnya. Kalau udah, kita tutup lagi pakai sampah kering. Nah nanti kalau misalnya ada sampah lagi, keesokan harinya bisa dimasukin lagi, disemprot lagi. Boleh kak. Jadi semua sampah tuh bisa, asal kayak misal nih kayak tadi kan semangkuk gedean nih, agaknya kan terlalu susah nanti untuk terurai, jadi pengaplikasian di sampahnya bakal susah gitu. Nah itu bisa kita potong-potong dulu.